manfaat terbesarnya adalah image, kalau menurut saya branding nih. Keberadaan kereta api cepat yang paling terbesar itu adalah branding, bahwa kita punya kereta api cepat. Jakarta, meski akan menanggalkan statusnya sebagai ibu kota negara, tetap saja tidak berpengaruh pada berkurangnya intensitas pembangunan infrastruktur. Justru sebaliknya, akibat berjejalnya penduduk, Jakarta terus menunjukkan inovasi-inovasi baru untuk mengatur mobilisasi masyarakat. Yang paling tampak adalah terobosan pada dunia perkereta-apian. Setelah sukses mengatur KRL, menghadirkan MRT, dan menyegerakan LRT, terbaru, Jakarta akan siap menyambut kehadiran kereta cepat. Proyek pemerintah ini akan menghubungkan Jakarta dengan Bandung, dua kota besar yang berjarak kurang lebih 150 km dan dapat ditempuh dalam waktu 2,5 hingga 3 jam menggunakan mobil, atau 3 hingga 3,5 jam menggunakan kereta api. Kini digadang akan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam menggunakan kereta cepat. Patut diakui bahwa kebutuhan jalur kereta api bukan lagi menyoal perpindahan komoditi seperti yang terjadi pada masa kolonial, namun berbicara tentang memindahkan populasi. Awalnya, rute kereta cepat Jakarta-Surabaya digadang akan menjadi jalur pertama kereta cepat di Indonesia. Namun setelah mempertimbangkan aspek ekonomi dan politik, proyek itu pun dibatalkan. Sebagai langkah awal, selanjutnya proyek kereta cepat akan dibangun secara bertahap. Langkah pertama adalah dengan menyiapkan trase jalur kereta cepat sepanjang 143 km yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Persoalannya adalah, seberapa penting menghadirkan kereta cepat Jakarta-Bandung di tengah banyaknya pilihan moda transportasi existing? Kalau kereta cepat itu Jakarta-Bandung sebetulnya urgensi. Ya, kalau kereta cepat Jakarta-Surabaya ya. Tapi kalau kereta cepat Jakarta-Bandung memang tidak ada urgensinya. Gitu. Jadi sejak awal saya termasuk kelompok yang menolak pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, karena pertama sudah ada tolnya, kedua banyak travel, sudah ada jaringan kereta, jadi kebutuhan sarana transportasi dari Jakarta ke Bandung sebetulnya nggak ada masalah. Nah, kita tahu Bandung-Jakarta saat ini, waktu mungkin itu sedang dicetuskan, mungkin sedang macet ya, kita tahu ada pembangunan tol apa itu MBZ atau apa ya. Nah, saat itu mungkin belum terlihat, tapi sekarang dengan sudah ada tol MBZ, kemudian kereta api juga sudah lancar, sebetulnya pilihan moda transportasi masyarakat atau pelaku usaha dari Bandung ke Jakarta itu sudah tersedia tanpa harus ada kereta api cepat. Demi mendukung realisasi kereta cepat Jakarta-Bandung, beberapa stasiun kereta cepat juga dikebut pengerjaannya. Salah satunya adalah stasiun Tegaluar, yang secara administratif terletak di Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Itu betul stasiun Tegaluar gitu ya, dengan memakai nama Tegaluar. Itu desa kami, Pak. Ya, desa kami ini kan mungkin kalau posisinya itu terletak bukan di desa Tegaluar, Pak. Perlu diketahui bahwa namanya aja yang dipakai
Jadi namanya aja stasiun Tegaluar. Padahal posisinya itu ada di Cibiru Hilir ya, Cibiru Hilir ya kalau nggak salah, itu posisi stasiunnya. Mungkin dengan memakai Tegaluar itu ada tentang rencana pembangunan Tegaluar yang meliputi 4 kecamatan. Pembebasannya itu nyampe Tegaluar sebetulnya, terakhirnya itu di Tegaluar yang berada di Kecamatan Bojong Soang. Nah, seiring berjalannya waktu itu mungkin dari 2007 ke 2017, antar 10 tahun dari AMDAL itu muncullah penlok yang ditetapkan oleh Presiden, keputusan Pak Presiden itu sampai Rancaike Wetan. Justru kalau di kabupaten itu 3 kecamatan, 8 desa. 3 kecamatan itu Kecamatan Bojong Soang, desanya Tegaluar sama Buah Batu. Kalau Cileunyi itu Cibiru Hilir, Cimekar, Cileunyi Kulon, Cileunyi Wetan. Kalau Rancaike, Kecamatan Rancaike itu Desa Rancaike Kulon sama Desa Rancaike Wetan. Selama proses pembangunan stasiun Tegaluar, dapat dikatakan bahwa dinamika konflik tidak terlalu menjadi warna dalam pembangunan. Bagi masyarakat setempat, hal yang paling kentara adalah respon positif dari masyarakat akibat harga tanah yang kemudian meningkat. Ya, justru emang antusias sekali kalau untuk masyarakat, karena di sisi lain mungkin yang tidak terdampak pembebasan ya, yang belum ini itu akan menjadi pusatnya, apakah di desa Cibiru Hilirnya atau mungkin bahkan di Kabupaten Bandung akan menjadi ikon karena ada stasiun kereta cepat itu di wilayah gitu. Tapi dari sisi warganya sendiri nggak ada penolakan sebenarnya? Nggak ada. Aman-aman saja. Nggak ada penolakan apapun. Aman. Ya, apa ya? Karena kadang-kala kalau kita berbicara soal lahan segala macam, terus kemudian biasanya ada penolakan, nggak mau lahannya diambil. Tapi kalau proyek ini tidak ada penolakan. Nggak ada. Terus kemudian apakah ada sengketa lahan ataukah harga lahan itu dinaikkan nggak di beberapa wilayah Tegaluar ini? Nggak ada ya, soalnya kan itu kan ditilai oleh tim apresial gitu ya, tim apresial gitu ya, sebelum pembebasan itu kan ada tim penilai itu ya, diapresial dulu tanahnya berapa itu. Jadi kita juga masyarakat ya nerima sesuai dari tim apresial gitu nilainya. Jujur aja, saya secara pribadi mau bertanyakan ini nantinya seperti apa. Kalau kita ngobrol-ngobrol sama warga, rek naon cenah orang naik kereta cepat ke Jakarta gitu tahun kalinya kan gitu. Lagi kita di sini di desa lah, warga desa tahu sendiri dengan kultur dan budayanya seperti apa. Rek naon cenah kan ditambah-tambah kan kecepatan sekian jam. Wah, sieun cenah itu kali borah rek yang naik. Itu perkataan orang-orang kampung di sini. Obrolan warung kopi lah. Artinya manfaatnya yang katanya ini untuk ya oke lah mempersingkat jarak tempuh untuk siapa, untuk siapa. Kalau tol itu kan jelas. Ya, kalau menurut Bapak kira-kira untuk siapa itu, Pak? Ya nggak tahu. Itu kan pemerintah yang telah mengkaji lebih dalam, makanya ya kita ikutin aja, walaupun gimana juga ya kita menghargai. Itu adalah proyek pemerintah pusat, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan. Mendorong infrastruktur penunjang menjadi salah satu alasan untuk menciptakan ruang-ruang komersial baru sebagai langkah untuk meningkatkan perekonomian lokal. Bagaimanapun juga, kereta cepat adalah keputusan politik, sehingga untuk menjamin keberlanjutannya, diperlukan keputusan politik pula yang mendukung eksistensi stasiun Tegaluar dan kebijakan yang mendorong tata kota di wilayah pinggiran. Dengan demikian, upaya untuk mendorong peningkatan konsumen dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih nyata. Kalau proses pembangunannya mungkin 2023 itu bisa selesai, itu ya. Kalau soal proses pembangunannya, karena
hal-hal yang kemarin menjadi penghambat sepertinya sekarang nggak ada lagi gitu. Ya ada tapi tidak sebesar kemarin gitu. Yang karena itu kan sebetulnya sangat tergantung pada leadership dari misalnya direktur atau gitulah. Kebetulan saya tahu orang yang ya gitu, itu dia punya komitmen yang baik, cuma gitu saya punya optimisnya kalau soal jadinya ya. Jangan sampai pembangunan kereta api cepat ini menjadi apa namanya tuh mubazir gitu ya. Mubazir. Apa yang bisa kita lakukan walaupun beberapa kalangan mengkritik, tapi betul berarti harus ada kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya Jawa Barat terkait pengembangan kawasan-kawasan ekonomi baru berarti ya di situ. Jadi artinya tidak ansih berbicara tentang kereta api, tapi ini harus melibatkan masyarakat. Nah, mungkin untuk khususnya untuk Desa Cibulu Hilir ini ya mungkin ditekankanlah untuk pembikinan flyover itu secepatnya direalisasikan, mau dengan cara apapun, karena kalau yang saya informasikan kan dulu tuh Wasakatomo itu mereka tekan kontrak untuk pembikinan flyover, 2 flyover. Yang penting saya melihat secara mungkin ada manfaatnya untuk masyarakat ya, halayak selalu nanti ke depannya kita juga masih samar-samar mau apa. Sebentar obrolan-obrolan kita di kampung-kampung ya seperti itulah, orang kampung bilangnya kan lugas, pol, segala macam, orang bangun kopi istilahnya rek naon cenah urang naik kereta tujuannya rek naon cenah kan gitu. Ini infrastruktur harus disiapkan dulu Pak. Seperti Ya kayak gini, karena posisi daerah kami ini kan daerah banjir gitu ya, daerah banjir. Jadi infrastruktur ini harus disiapkan dulu sebelum mega pembangunan ini ya yang akan terjadi ke depan. Ini harus infrastrukturnya harus disiapkan. Ya penanganan banjir, embung kayak gitu. Jadi jangan sampai di kemudian hari ya, dengan pembangunan yang sangat luar biasa tapi infrastrukturnya belum disiapkan.